Halo teman-teman pembelajar, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai reaksi pengendapan. Apa itu reaksi pengendapan dan bagaimana cara mengetahui hasil reaksi itu mengendap atau larut? Semuanya itu akan kita bahas dalam video ini. Jadi teman-teman, stay fokus dan disimak terus. Sebelum kita mulai videonya, saya sampaikan di awal ya, bahwa sebaiknya ketika menonton video ini, teman-teman sudah mahir dalam materi elektrolit, terutama cara menuliskan reaksi ionisasi zat elektrolit, dan juga sudah mempelajari materi tentang tata nama senyawa sederhana, yaitu tata nama senyawa biner dan juga tata nama senyawa poliatom. Kalau sudah, mari kita lanjut. Teman-teman, kita mulai video ini dengan mengetahui apa itu reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah suatu reaksi yang produk atau hasil reaksinya menghasilkan endapan. Jadi, reaksi apa saja yang produknya membentuk endapan atau tidak larut dalam air itu disebut dengan reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan terjadi ketika pasangan ion-ion yang berlawanan muatan tertarik satu sama lain dengan sangat kuat sehingga membentuk padatan ionik yang tidak larut. Untuk mengetahui kapan reaksi itu menghasilkan endapan atau tidak, sayangnya ini tidak bisa ditebak hanya dengan melihat rumus kimianya saja. Tidak ada cara lain selain melalui pengamatan eksperimen. Hasil-hasil pengamatan eksperimen inilah yang nantinya jadi pedoman kita dalam menentukan apakah produk reaksi mengendap atau larut. Selanjutnya, ini disebut dengan aturan kelarutan zat dalam air yang akan kita list dalam sebuah tabel. Kita ambil contoh reaksi antara kalium iodida dengan timbal 2 nitrat. Keduanya itu adalah zat yang tidak berwarna dan merupakan larutan elektrolit kuat ketika dilarutkan dalam air. Artinya, dalam bentuk larutannya, kedua zat ini terionisasi secara sempurna membentuk anion dan kation. Berdasarkan eksperimen, ketika dua larutan ini dicampurkan seperti pada gambar yang ada di bagian samping seperti ini, maka akan terbentuk endapan berwarna kuning terang. Endapan berwarna kuning terang ini itu merupakan timbal 2 iodida dan KNO3 sebagai hasil reaksi yang larut dalam air. Lebih lengkapnya kita akan bahas pada bagian contoh soal. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa reaksi pengendapan itu tidak selalu terjadi ketika dua larutan dicampurkan. Misalnya ketika kita mencampurkan larutan kalium iodida dengan natrium klorida, yang mana keduanya ini larut dalam air dan bersifat elektrolit kuat. Namun, berdasarkan eksperimen yang sudah dilakukan seperti yang dilihat pada gambar di bagian kanan, tidak terjadi reaksi pembentukan endapan. Karena reaksi ini tidak menghasilkan endapan, maka reaksi ini tidak termasuk reaksi pengendapan. Nah, ini ditulis seperti ini, tidak ada reaksi, kemudian tanda panahnya dikali silang. Terus, bagaimana caranya kita mengetahui mana reaksi yang menghasilkan endapan atau tidak? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kunci untuk memprediksi reaksi pengendapan adalah dengan melihat hasil reaksinya, apakah larut atau tidak larut dalam air. Untuk itu, silakan teman-teman perhatikan tabel mengenai aturan kelarutan beberapa garam ionik dalam air berikut ini. Pada tabel ini, terdapat 6 aturan yang disusun berdasarkan prioritasnya, di mana aturan dengan nomor yang lebih kecil itu lebih diutamakan. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwa
aturan yang pertama, yaitu garam-garam yang kationnya berasal dari logam alkali, yaitu misalnya Li+, Na+, K+, dan juga ion amonium NH4+, hampir seluruhnya dapat larut dalam air. Misalnya natrium klorida NaCl, kalium iodida atau Ki yang sudah kita bahas tadi, dan juga amonium klorida NH4Cl. Ketiga garam ini itu dapat larut dalam air. Itu aturan pertama atau aturan yang memiliki prioritas paling tinggi. Kemudian begitu juga dengan persenyawaan garam yang anionnya mengandung nitrat, nitrit, asetat, klorat, perklorat, umumnya larut dalam air. Misalnya saja kalium nitrat, hidrogen asetat atau asam asetat, dan juga natrium perklorat, itu ketiganya larut dalam air karena mengandung anion yang kita sudah sebutkan. Itu aturan yang kedua. Aturan ketiga, lain halnya dengan garam-garam yang mengandung kation perak 1 atau Ag+, timbal 2 atau Pb2+, dan juga raksa 1, yaitu Hg2+. Garam-garam yang mengandung kation yang ketiga ini maka umumnya tidak larut dalam air, kecuali jika mengandung anion yang berada pada urutan kedua. Contoh yang tidak larutnya adalah timbal 2 sulfat, misalnya PbSO4. Kemudian perak sulfida Ag2S dan juga raksa 1 klorida Hg2Cl2. Ketiga contoh yang saya sebutkan tadi itu tidak larut dalam air, kecuali kalau dia mengandung anion yang ada pada aturan kedua, karena aturan kedua itu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Misalnya PbNO3 2 kali atau timbal 2 nitrat itu larut dalam air seperti yang kita catat di bagian sini. Kemudian aturan yang keempat, kebanyakan garam halida hampir seluruhnya larut dalam air, kecuali jika kationnya itu mengandung Ag+, Pb2+, Hg22+, atau Cu+, maka akan menghasilkan senyawa yang tidak larut. Jadi halida umumnya larut kecuali jika berikatan dengan logam-logam yang ada ini. Kemudian pada aturan kelima diisi oleh persenyawaan sulfat, di mana persenyawaan sulfat atau garam-garam yang mengandung anion sulfat umumnya dapat larut dalam air, kecuali jika mengandung kation Ca2+, Sr2+, Ba2+, hingga Hg22+, maka tidak larut dalam air. Contohnya saja H2SO4, hidrogen sulfat atau asam sulfat, itu larut dalam air. Kemudian contoh yang lainnya itu adalah kalsium sulfat, CaSO4, yang tidak larut dalam air karena mengandung kation Ca2+. Dan yang terakhir, garam-garam yang mengandung anion hidroksida, sulfida, karbonat, oksida, fosfat, sulfid, arsenat, dan silikat umumnya tidak larut di dalam air, kecuali kationnya adalah kation di aturan yang pertama, maka akan larut dalam air. Contohnya adalah CaCO3, kalsium karbonat, yang tidak larut dalam air, tapi Na2CO3 itu larut dalam air. Jadi beda di kationnya saja. Satu kationnya adalah Ca, satu kationnya adalah Na. Kedua sifatnya itu berbeda. Kalau CaCO3 tidak larut dalam air, tapi Na2CO3 itu larut. Begitu juga dengan magnesium hidroksida, MgOH 2 kali, yang kelarutannya sangat terbatas atau bisa dikatakan tidak larut dalam air, tapi kalium hidroksida atau KOH itu larut dalam air karena mengandung ion alkali. Itulah keenam aturan kelarutan garam ionik di dalam air. Silakan teman-teman screenshot bagian ini
dan disalin di bukunya biar kedepannya nanti akan lebih mudah proses belajarnya mengenai reaksi pengendapan. Lanjut, untuk memprediksi apakah reaksi pengendapan akan terjadi ketika dua larutan dicampur dan untuk menuliskan persamaan reaksinya, teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah menuliskan dua zat yang dicampurkan dalam bentuk persamaan kimia. Tahap yang kedua yaitu menuliskan rumus kimia produk yang mungkin terbentuk atau hasil reaksi yang mungkin terbentuk dengan menggabungkan kation dari masing-masing reaktan dengan anion dari reaktan yang lainnya. Pastikan untuk menulis rumus hasil reaksi atau produk yang benar dari penggabungan ini. Kemudian, setelah mendapatkan produk atau hasil reaksi, maka gunakanlah tabel kelarutan yang sudah kita bahas sebelumnya untuk menentukan jika ada produk yang tidak larut atau produk yang mengendap. Kemudian, pada tahap keempat, jika produk reaksi seluruhnya larut, maka tidak terjadi reaksi pengendapan. Jika tidak terjadi reaksi pengendapan, maka dituliskan tidak terjadi reaksi setelah anak panah. Kemudian di tahap yang kelima, jika terdapat produk yang tidak larut alias mengendap, maka kita menambahkan keterangan S untuk solid atau padatan pada produk yang tidak larut. Dan aqui untuk aqueous atau larutan untuk produk yang larut. Kemudian tahap yang terakhir yaitu menyetarakan persamaan kimianya atau menyetarakan persamaan reaksinya dengan mengubah koefisiennya saja, bukan indeksnya. Silakan teman-teman pahami setiap langkah dengan melihat contoh berikut. Contoh pertama yang akan kita bahas yaitu prediksikan hasil reaksi dari campuran reaksi antara larutan magnesium nitrat dan larutan natrium hidroksida. Apakah terbentuk suatu endapan? Atau pertanyaannya, apakah reaksi ini termasuk reaksi pengendapan atau tidak? Untuk dapat menjawabnya, silakan perhatikan langkah-langkah yang kita sebutkan tadi. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan rumus kimia dua zat yang dicampurkan sebagai reaktan atau pereaksi dalam bentuk persamaan kimianya. Nah, yang pertama, larutan magnesium nitrat. Rumus kimianya itu adalah MgNO3 2 kali. Kemudian, untuk natrium hidroksida, rumus kimianya adalah NaOH. Keduanya itu dalam bentuk larutan, maka kita tambahkan keterangan aqui untuk keduanya. Kedua pereaksi ini, baik magnesium nitrat dan natrium hidroksida, itu merupakan senyawa ionik yang larut dalam air dan juga bersifat elektrolit kuat. Oleh karena itu, kedua pereaksi ini akan terionisasi atau terurai secara sempurna menjadi ion-ionnya. Untuk proses ionisasinya itu seperti ini. Yang pertama, magnesium nitrat akan terurai menjadi 1 mol kation Mg2+ dan 2 mol anion NO3-. Sedangkan untuk natrium hidroksida itu akan terurai atau akan terionisasi menjadi 1 mol kation Na+ dan 1 mol anion hidroksida. 1 mol yang saya sebut tadi berarti koefisiennya 1 dan 2 mol berarti koefisiennya 2. Biasanya 1 itu tidak ditulis seperti Mg2+, di sini ada 1 mol atau koefisiennya 1. Begitu juga Na+ dan OH-. Lebih lanjut, berarti ketika dua larutan ini dicampurkan, maka akan menghasilkan larutan yang mengandung ion-ion Mg2+, NO3-, Na+, dan OH-. Pada tahap kedua ini, yaitu menuliskan hasil reaksi yang mungkin terbentuk dengan menggabungkan kation dari reaktan 1 dengan anion dari reaktan kedua. Lebih mudahnya yaitu saling bertukar pasangan ion.
Pastikan untuk menulis rumus produk yang benar dari proses penggabungan ion-ion ini. Nah, untuk rumus penggabungan ion-ion ini bisa menggunakan rumus yang seperti ini, di mana kation A dengan muatan X+ dan anion B dengan muatan Y- itu bergabung membentuk garam AyBX, di mana muatan dari A itu berubah menjadi indeks dari B, begitu juga dengan muatan dari B menjadi indeks dari A, di mana indeks ini menunjukkan jumlah atom dalam molekulnya. Seperti CO2, di mana indeks dari C itu 1 dan O-nya itu 2. Artinya, ada 2 atom oksigen di dalam satu molekul CO2. Itu yang dikatakan sebagai indeks. Begitu juga dengan kebalikannya. Untuk kebalikan reaksi pembentukan itu adalah reaksi penguraian. Rumusnya sama, cuma dibalik saja. Nah, mari kita terapkan rumus ini pada penggabungan ion-ion yang ini. Yang pertama yaitu kation Mg2+ yang bergabung dengan anion hidroksida, di mana penggabungan kedua ion ini akan menghasilkan produk magnesium hidroksida MgOH 2 kali. Kemudian penggabungan ion-ion yang kedua yaitu Na+ dan NO3- akan menghasilkan produk NaNO3. Pada reaksi ini ada 2 kemungkinan produk yang terbentuk, yaitu MgOH 2 kali dan NaNO3. Selanjutnya di tahap ketiga yaitu menentukan apakah hasil reaksi yang didapatkan ini larut atau tidak larut alias mengendap, dengan kembali melihat tabel aturan kelarutan yang tadi. Pada MgOH 2 kali termasuk produk yang mengandung anion hidroksida, di mana kita tahu bahwa garam yang mengandung anion hidroksida umumnya tidak larut di dalam air, dan Mg2+ itu tidak masuk dalam pengecualiannya. Kemudian produk yang kedua NaNO3, natrium nitrat, ada Na dan ada nitratnya. Karena Na dan NO3- adalah anion dan kation yang sama-sama larut dalam air, maka NaNO3 dapat dipastikan larut di dalam air. Jadi MgOH 2 kali tidak larut dan NaNO3 itu larut. Karena hasil reaksinya ada yang tidak larut alias mengendap, berarti kita dapat skip untuk tahap yang keempat. Jadi langsung ke tahap yang selanjutnya, yaitu memberikan keterangan S untuk solid atau padatan pada produk yang tidak larut atau mengendap, dan aqui untuk aqueous atau larutan untuk produk yang larut. Nah, seperti ini. MgOH 2 kali tidak larut, kita kasih keterangan S untuk solid atau padatan atau endapan, dan aqui untuk yang larut. Langkah terakhir adalah menyetarakan persamaan reaksi kimianya. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu reaksinya dan hasil reaksi yang sudah kita kerjakan tadi. Untuk bisa menyetarakan persamaan reaksi kimia, yaitu dilakukan dengan cara mengubah koefisien reaksinya saja, bukan pada indeksnya. Karena fokus kita di video ini adalah reaksi pengendapan, bukan penyetaraan reaksi, maka penyetaraan reaksi di sini kita bahas sedikit saja. Karena sudah ada video yang membahas mengenai penyetaraan reaksi ini, di mana intinya reaksi dikatakan setara apabila jumlah atom sebelum dan sesudah bereaksi itu harus sama, atau jumlah atom di sebelah kiri dari anak panah harus sama dengan jumlah atom yang ada di bagian kanan dari anak panah. Dengan catatan, kita tidak boleh mengubah rumus kimia zat, pereaksi, dan hasil reaksinya. Oleh karena itu, yang bisa diubah hanya koefisiennya saja, yaitu bilangan yang digunakan untuk mengalihkan atom yang ditulis di depan rumus kimia. Angka 1 biasanya tidak dituliskan. Nah, karena di sini tidak ditulis, berarti semuanya angka 1. Karena reaksi ini belum setara, maka kita harus setarakan dulu. Pertama, kita lihat di bagian pereaksi. Nah, di bagian pereaksi di sini, NO3-nya ada 2.
yaitu NO3 2 kali. Dan di bagian hasil reaksi NO3-nya itu hanya ada 1. Artinya ini tidak setara. NO3 di bagian kiri ada 2 dan NO3 di bagian kanan itu cuma 1. Berarti kita harus mengalikan dengan angka 2 agar sama dengan yang ada di bagian kiri. Maka kita tambahkan koefisien 2 di depan rumus kimia NaNO3. Ini menjadikan NO3 menjadi 2 mol. Kemudian kita lihat karena di sini NaNO3-nya itu dikalikan dengan 2, berarti Na-nya juga akan menjadi 2 di bagian hasil reaksi. Sedangkan di bagian kiri Na-nya itu cuma ada 1. Artinya untuk bisa menyetarakan Na di bagian kiri, maka kita harus mengalikan juga dengan angka 2 supaya Na-nya menjadi 2. Jadi kita kalikan dengan 2 menjadi 2 NaOH. Jadi Na-nya sudah setara, NO3-nya juga sudah setara. Dengan ini Mg-nya juga itu sudah setara, yaitu sama-sama hanya ada 1. Dan dengan penyetaraan NaOH menjadi 2 kali, maka OH2 yang ada di bagian kanan itu juga sudah sama jumlahnya. Nah, oleh karena itu reaksi ini itu sudah dikatakan setara. Jadi reaksi keseluruhannya itu seperti ini. Sampai di sini semuanya sudah selesai. Inilah jawaban dari contoh soal yang pertama, yaitu terdapat endapan MgOH 2 kali dan produk lainnya itu larut. Jadi reaksi ini termasuk reaksi pengendapan. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu prediksikan hasil reaksi dari pencampuran larutan kalium iodida yang tidak berwarna dengan timbal 2 nitrat yang juga tidak berwarna. Tidak ada perbedaan dengan contoh soal yang pertama tadi. Semua tahapannya itu sama. Langkah yang pertama yaitu menuliskan rumus kimia dua reaktan atau pereaksi yang dicampurkan dalam bentuk persamaan reaksi. Pertama yaitu timbal 2 nitrat, yaitu PbNO3 2 kali. Jadi timbal 2 nitrat rumus kimianya adalah PbNO3 2 kali. Sedangkan untuk kalium iodida yaitu Ki. Nah, karena keduanya dalam bentuk larutan, maka kita tambahkan akui pada keduanya. Nah, di sini kita bisa membalik reaktan mana yang pertama kita mau tulis. Ini terserah teman-teman saja. Berdasarkan tabel kelarutan yang kita bahas tadi, PbNO3 2 kali itu larut dalam air karena mengandung anion nitrat yang umumnya larut dalam air itu berdasarkan aturan kedua, meskipun kationnya itu adalah Pb, yaitu Pb2+ yang umumnya tidak larut dalam air berdasarkan aturan ketiga. Karena prioritas aturan kedua yaitu NO3 itu lebih diutamakan, maka jadinya PbNO3 2 kali itu dipastikan larut dalam air. Nah, untuk larutan kalium iodida juga larut dalam air karena mengandung ion alkali K+ sesuai dengan aturan pertama dan anion iodida yang larut dalam air sesuai dengan aturan yang keempat. Kedua ionnya ini itu umumnya larut dalam air, makanya Ki itu dikategorikan sebagai larut dalam air. Kedua reaksi ini, baik PbNO3 2 kali atau Ki, merupakan garam ionik yang larut dalam air dan juga bersifat elektrolit kuat, dan oleh karena itu kedua reaksi ini akan terionisasi atau terurai secara sempurna menjadi ion-ionnya. Nah, selanjutnya proses ionisasinya yang pertama adalah PbNO3 2 kali, di mana akan terurai atau terionisasi menjadi 1 mol kation Pb2+ dan 2 mol anion NO3-. Kemudian untuk kalium iodida terurai menjadi 1 mol K+ dan 1 mol ion iodida. Berarti dalam larutannya ketika dicampurkan akan menghasilkan larutan yang mengandung ion-ion Pb2+, NO3-, K+, dan I-. Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu menuliskan hasil reaksi yang mungkin terbentuk dengan menggabungkan kation dari reaktan 1 dengan anion dari reaktan kedua. Untuk rumus penggabungannya itu sama dengan yang tadi kita bahas, yaitu AX+ ditambah BY- bergabung membentuk garam AyBX.
untuk reaksi pembentukan garam ionik dan kebalikannya untuk reaksi penguraian garam ionik. Kemudian kita gabungkan kation Pb2+ dari larutan PbNO3 dengan anion I- dari larutan Ki. Jadi di sini terjadi pertukaran pasangan ion. Nah, hasilnya itu adalah Pbi2. Nah, Pbi2 ini didapatkan dari Pb2+ ditambah I- dengan menggunakan rumus AyBx, maka didapatkan Pbi2. Kemudian K+ bergabung dengan NO3- membentuk KNO3. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga, kita menentukan apakah hasil reaksi yang kita dapatkan ini itu larut atau tidak larut alias mengendap dengan kembali melihat tabel aturan kelarutan yang tadi. Nah, ingat di sini yang dihasilkan itu adalah Pbi2 dan KNO3. Pertama kita lihat Pbi2 dulu. Artinya dia mengandung kation Pb2+ dan anion halida. Berarti aturan ketiga dan aturan keempat. Kalau kita lihat Pb ini adalah yang menentukan kelarutannya, di mana Pb2+ memiliki urutan yang lebih kecil daripada anion halidanya. Artinya apa? Artinya Pb2+ yang menentukan sifat kelarutan dari Pbi2. Jadi Pbi2 karena mengandung Pb2+ dari urutan ketiga, yaitu aturan ketiga, maka Pbi2 dipastikan tidak larut di dalam air. Sedangkan produk yang kedua yaitu KNO3, di mana K di sini itu adalah ion alkali dan NO3 adalah anion nitrat. Nah, keduanya berasal dari aturan 1 dan 2. Kedua ionnya itu umumnya larut dalam air. Jadi bisa dipastikan KNO3 itu larut dalam air. Jadi produk yang kita dapatkan yaitu Pbi2 tidak larut dalam air dan kalium nitrat itu larut dalam air. Jadi kita lengkapi reaksinya seperti ini. Pbi2 karena dia tidak larut alias mengendap. Nah, inilah yang kita lihat tadi yaitu berupa endapan warna kuning. Karena hasil reaksinya ada yang tidak larut alias ada yang mengendap yaitu Pbi2, maka kita skip untuk tahap keempatnya. Jadi langsung ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu memberikan keterangan S untuk solid atau padat untuk produk yang tidak larut alias mengendap dan aqui untuk produk yang larut. Nah, di sini Pbi2-nya kita kasih keterangan S dan KNO3-nya kita kasih keterangan aqui untuk larutan. Selanjutnya, pada langkah terakhir yaitu menyetarakan persamaan reaksi kimianya, yaitu dengan mengubah koefisien reaksinya saja, bukan pada indeksnya seperti yang telah kita lakukan di contoh yang pertama. Pertama-tama kita lengkapi reaksi yang sudah kita buat tadi beserta dengan hasil reaksinya. Pada reaksi ini kita dapat melihat pada bagian pereaksi PbNO3 dua kali. Itu terdapat 2 mol NO3 dan di bagian hasil reaksi itu hanya ada satu saja. Oleh karena itu diberikan koefisien 2 di depan KNO3. Jadi seperti ini, sama dengan yang tadi, yaitu 2KNO3. Nah, selanjutnya pada zat yang sama, karena diberikan angka 2 di depan KNO3, maka atom K-nya juga itu berubah jadi 2. Sedangkan di bagian kiri, di bagian pereaksi itu cuma ada 1. Artinya Ki di sini dikalikan dengan angka 2 supaya sama jumlah atom K dan I-nya di bagian kanan. Kalau sudah seperti ini, kita lihat Pb-nya sudah sama yaitu 1, NO3-nya ada 2, K-nya ada 2 dan I-nya juga ada 2. Karena jumlah atom yang ada di bagian kiri atau di bagian pereaksi itu sudah sama dengan di bagian kanan atau bagian hasil reaksi, maka reaksinya dikatakan sudah setara. Jadi pada reaksi ini semua atomnya itu sudah memiliki jumlah atom yang sama. Berarti reaksinya sudah dikatakan setara. Jadi hasil reaksi lengkapnya yaitu seperti ini. Dengan timbal 2 iodida itu tidak larut dalam air yaitu Pbi2 alias mengendap. Dan kalium nitratnya itu larut dalam air. Nah, reaksi ini termasuk reaksi pengendapan karena dihasilkan endapan yang berwarna kuning yaitu Pbi2. Nah, jadi teman-teman itulah yang bisa kita pelajari melalui video ini. Saya harap teman-teman dapat terbantu dengan video kami ini dan dapat difahami dengan baik.
Untuk referensi atau sumber-sumber yang kami gunakan pada video ini bisa dilihat langsung di sini. So, itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan langsung dituliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.